Kalau mau tahu UKM KP Unhas, masuklah di UKM KPI, berproseslah di UKM KP Unhas karena UKM KPI KPI itu tegang banget karena ini ya belajar belajar belajar. Hai, welcome to KBBI, KPI Bersama Berbagi Inspirasi. Podcast ini dikemas dalam bentuk diskusi ringan atau sharing session bersama orang-orang hebat di UKM KP Unhas dengan berbagai tema yang inspiratif dan isu-isu kontemporer sebagai informasi edukatif yang dapat menjadi inspirasi untuk para pendengar. Saya Reza yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Untuk episode pertama dari KBB ini, kita tidak akan jauh dulu nih membahas mengenai isu-isu kontemporer yang sedang diperbincangkan saat ini. Namun untuk episode pertama ini mungkin kita akan berkenalan dulu nih dengan UKM KP Unhas. Namun untuk episode kali ini saya tidak akan sendiri berbagi pengalaman mengenai UKM KP Unhas, namun saya akan ditemani oleh narasumber yang keren dan kece tentunya. Oh ya, narasumber kita malam ini ada Kak Ardi. Halo Kak Ardi. Ya, halo Reza. Halo Kak Ardi, bagaimana kabarnya Kak? Ya, halo, alhamdulillah kabarnya baik Reza. Oh, alhamdulillah. Mungkin Kak Ardi boleh perkenalan diri dulu nih kepada para pendengar. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, saya selaku Ketua Umum UKM KP Unhas periode 2022. Wah, ketua umum keren nih. Cocok banget nih untuk bawakan bincang-bincang kita malam ini. Oh ya, Kak Ardi ini angkatan berapa ya di UKM KPI Unhas? Saya angkatan 11 di UKM KPI Reza dan di Unhas itu saya 2019. Angkatan 11 dan sekarang saya dengar-dengar sudah open recruitment ya Kak untuk angkatan 14. Berarti banyak banget Iya, nih betul pengalaman. Reza, betul betul. Berarti sudah banyak nih pengalamannya Kak Ardi. Cocok banget nih untuk materi malam ini. Oh ya Kak, saya punya beberapa pertanyaan nih tentang UKM KP Unhas. Namun mungkin kita bisa dari pertanyaan basic dulu nih Kak. Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu UKM KP Unhas? Iya iya. Oke, pertanyaan menarik sih. Oh iya, UKM KP Unas itu singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah. Ya, tentunya UKM KP ini bergerak di bidang keilmuan dan penalaran ilmiah di tingkat Unhas. Nah, di mana UKM KP ini sendiri berdiri pada 18 April tahun 2019 Resa, yang di mana punya landasan itu seperti kekeluargaan, keilmuan, dan profesionalisme. Seperti itu Reza. Wah, jadi selain kita belajar tentang keilmuan dan penalaran, ada juga kekeluargaannya ya Kak? Iya, betul banget Reza. Karena itu Keren, sebagai keren. asas dan landasan UKM KPI sih Reza. Wah, keren Mm-mm. banget sih. Iya, Oh ya Kak, UKM KPI ini kan tingkat universitas nih. Apa iya sih betul. sebenarnya tujuan dari UKM KPI Unhas ini Oh iya dibentuk? iya. Sip. Ya keren sih, menarik pertanyaannya. Ini juga merupakan pertanyaan yang perlu diketahui oleh banyak orang. Bahwasanya dengan adanya tujuan ini, UKM KPI juga akan bisa maju, berkembang, tumbuh lebih baik ke depannya lagi. Nah, pertama-tama kita ketahui UKM KPI itu ya ada visi misinya. Ya, pertama itu ada visinya sebagai wadah pengembangan budaya ilmiah ya tentunya. Nah, kemudian ada misinya yang menjadi tujuan dari adanya UKM KPI UNAS ini. Yang pertama, membina mahasiswa Unhas menjadi mahasiswa yang memiliki karakter, berpikir ilmiah, mandiri, spesialis, dan berwawasan global. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi keilmuan mahasiswa. Dan yang terakhir itu yang ketiga Resa adalah mendorong terwujudnya tridharma perguruan tinggi seperti misal pendidikan, akademik, penelitian dan pengabdian. Itu semua ada di UKM KP Unhas dan ini sebagai tujuan dari terbentuknya UKM KP Unhas hingga ke depannya. Itu sih Resa terkait dengan UKM KPI. Oh, jadi bisa dibilang UKM KPI Unhas ini paket komplit ya Kak? Sudah Betul mencakup sekali. semua. Tidak hanya Keren, dari keren. keilmuannya saja, tetapi juga dari penalaran. Karena kan di UKM KP ini bisa dikatakan semua orang bisa masuk, tidak hanya dari satu jurusan saja, tapi multidisipliner seperti itu. Oke, semua dari fakultas lain bisa masuk ya Kak? Oh ya, Betul.
Dengar-dengar nih dari teman-teman saya, kalau ternyata di beberapa fakultas itu mereka juga ada kayak organisasi penalaran begitu, Kak. Jadi apa sih yang menjadi pembeda antara UKM-KP Unhas dengan kelompok penalaran yang ada di tingkat Ah, fakultas itu? iya iya iya. Betul betul, betul sekali yang dikatakan oleh Reza bahwasanya di UNHAS itu tidak hanya ada UKM-KP Unhas, tetapi ada dibilang penalaran fakultas. Nah, sebenarnya yang menjadi pembeda itu adalah kita lihat saja dari tingkatnya, di mana dari penalaran fakultas itu dia berada tingkat fakultas saja. Tetapi dari UKM-KP Unhas itu dia di lingkup universitas. Artinya UKM-KP itu bisa mencakup semua mahasiswa untuk bergabung menjadi anggota atau pengurus di UKM-KP Unhas. Sedangkan di penalaran fakultas itu dia hanya fokus ke fakultas saja. Misal nih dari fakultas ekonomi, berarti hanya mahasiswa fakultas ekonomi yang bisa masuk di penalaran tersebut. Begitupun dengan fakultas-fakultas lainnya, Reza. Nah, kemudian yang menjadi pembeda juga sih adalah UKM-KP Unhas juga ini merupakan organisasi yang berlandaskan pada rektor Unhas, organisasi kemahasiswaan tentunya ya. Jadi segala bentuk pendanaan ataupun proposal dan lain sebagainya itu kita harus juga melapor ke rektorat atau rektor Universitas Hasanuddin karena kita mendapatkan dana dari sana ya. Tidak hanya dari itu tapi juga dari berbagai macam proposal lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi pembeda laginya antara penalaran fakultas dengan UKMKP Unas ya adalah kita itu memiliki divisi-divisi yang betul-betul lengkap ya, banyak dan lain sebagainya. Di mana ada dewan pakar yang berasal dari dosen Universitas Hasanuddin sendiri dan juga ada dewan konsultatif. Seperti itu Reza. Ya intinya sebenarnya sama sih, berada pada di bidang penalaran. Cuman yang menjadi pembeda itu adalah satu tingkat fakultas dan satunya dari tingkat Universitas Hasanuddin atau Unhas. Seperti itu Reza. Berarti kalau saya masuk di UKM-KP Unhas ini, teman saya jadi luas dong, Mm-mm. Kak, dari berbagai Iya, betul fakultas. banget. Betul banget Reza. Reza bisa temukan teman-teman dari jurusan ekonomi, jurusan pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya Reza. Betul. Oh, Karena UKMKP itu dia mencakup semua jurusan, semua mahasiswa di lingkup Universitas Hasanuddin. Seperti itu Reza. Jadi multidisipliner ya Reza, seperti itu. oke Kak, kan tadi kita bahas nih banyak perbedaan antara eh, kelompok penalaran tingkat fakultas dan UKM-KPI. Tapi mereka kan masih dalam satu lingkup kampus nih Kak, Unhas. Iya, Jadi betul apakah betul. UKM-KPI ini dengan kelompok penalaran yang ada di fakultas itu pernah melakukan kerjasama atau tidak Kak? Oh iya, tentunya pernah banget sih Reza, bahkan sering. Nah, di UKM KP Unas itu apalagi kepengurusan sekarang ya, cendekia, ya tentunya sering melaksanakan atau kolaborasi kerjasama antar sesama. Apa itu dari segi program kerja, apakah dari segi kegiatan-kegiatan lainnya, dan lain sebagainya. Seperti misal nih, baru-baru ini ada kegiatan dari kepengurusan periode 2002, yaitu KPI Collab. Nah, di mana UKM KP ini bekerja sama dengan penalaran fakultas lainnya, misal dari fosil, dari Prisma, dan lain sebagainya. Itu ada kerjasama di mana dari tingkat penalaran fakultas ini dia tergabung dalam kepanitiaan UKMKP Unhas sebagai panitia dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya itu, dari integrasi ataupun sinergitas kerjasama antar sesama UKM KPI dengan penalaran fakultas Resa, itu juga ada bentuk lainnya. Misal nih dalam segi prestasi ya, ataupun studi banding, di mana dari penalaran fakultas itu dia datang ke KPI untuk mendapatkan wawasan atau insight ya terkait pandangannya UKM KPI mengenai esai, mengenai karya tulis dan lain sebagainya. Nah, di situ kita saling sharing ya, saling sharing, diskusi mengenai UKM KPI, mengenai penalaran fakultas dan tentunya membahas terkait dengan lomba-lomba seperti itu Reza. Seperti itu sih yang terkait dengan sinergitasnya selama ini dari program kerja, dari masalah lomba, dan juga mengenai program kerja di UKM KPI Unhas yang selama ini berjalan. Seperti itu Reza, kerjasamanya. Oh, jadi beberapa program kerja dari UKM-KP Unhas ini ada ya yang bekerja sama dengan. Iya, betul. Bahkan sering sih. Oh, sering. Hmm, Oh iya, betul-betul. Iya. Yeah. Hmm. tadi kan Kak Ardi nih sempat singgung mengenai lomba. Dengar-dengar Ah, kalau ah, dari teman saya tuh banyak yang bilang kalau UKM-KP Unhas ini UKM yang keren, banyak ah. prestasinya. Betul, betul, Tapi betul. mungkin bisa dijelaskan Kak,
apa saja sih pencapaian yang sudah diraih dari UKM KP Unhas selama Iya, iya, tahun iya. ini? Iya. Oke, saya jelaskan dulu sedikit ya. Ya, sebelumnya itu UKM KP itu betul-betul punya suka duka sih dalam segi terdirinya atau berdirinya ini UKM KP Unhas. Itu berawal dari seorang yang berniat berinisiasi untuk mengadakan UKM KPI hingga melakukan sosialisasi, survei, hingga akhirnya ada banyak orang yang tergabung di UKM KP Unhas berdasarkan survei tersebut. Nah, kemudian juga dari itu konsultasilah dengan dosen-dosen hingga terbentuknya ini UKM KPI pada 18 April 2009. Nah, terkait dengan prestasi dari awal sih sampai sekarang hampir 14 tahun, alhamdulillah UKM KP Unas itu selalu mendapatkan juara dalam hal bidang perlombaan, apakah itu sosial, ekonomi, dan juga politik. Dalam hal ini esai, karya tulis ilmiah, bisnis plan, debat, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian UKM KP Unas juga itu tidak hanya fokus prestasinya mengenai lomba, tetapi juga dalam hal pengabdian ya, pengabdian. Seperti misal sekarang nih ada dibilang PKM. Nah, dari beberapa mahasiswa yang tergabung di UKM KP Unas ini selalu berhasil ikut kompetisi PKM, apakah itu melalui pendanaan hingga mendapatkan juara di Timnas, seperti itu. Ya sebenarnya terkait dengan prestasi ada banyak sih, Reza, apakah itu juara 1, juara 2, juara 3 dan lain sebagainya. Apalagi baru-baru ini banyak mahasiswa yang mendapatkan prestasi seperti regional, nasional, bahkan internasional seperti itu ya Reza. Bahkan juga mahasiswa berprestasi loh Reza. Nah seperti itu sih ada banyak ya. Bahkan ada salah satu mahasiswa Unhas yang mendapatkan juara internasional baru-baru ini atas nama Kak Nihar sih, dia mendapatkan juara internasional, gold medal seperti itu. Nah, dan itu merupakan salah satu pencapaian terbesar UKM KP Unhas di tingkat atau di kancah internasional. Di mana juaranya itu sih tidak diragukan lagi, maka dari itu kita bisa belajar dari UKM KP Unas ini untuk mendapatkan prestasi, juara, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, kalau misal mengenai nama-namanya ada banyak sih, cuman ya tidak perlu untuk disebutkan. Kalau bisa ya cari sendiri saja di UKM KP Unas ada dibilang KPers berprestasi. Wah, jadi UKM KP ini kayak Betul. gudang prestasi ya, Kak. Keren. Oh iya, satu lagi. Salah satunya juga UKM KP Unas ini 3 tahun berturut-turut ya mendapatkan prestasi atau juara satu UKM terbaik ya di lingkup atau di tingkat Unhas seperti itu. Wah, UKM Alhamdulillah. Betul di betul. regional, nasional, Betul. internasional, UKM Iya iya terbaik. iya. Keren banget Semoga jadi. semoga juga Reza sih bisa seperti teman-teman yang mendapatkan juara seperti itu. Apakah juaranya Amin, melalui amin. akademik, melalui penelitian dan juga pengabdian seperti itu ya, Reza. Amin, amin. Oke. Makasih ya, Kak, doanya. Oh ya, jadi narasumber selanjutnya itu ada Kanihar. Jadi Kanihar di sini juga akan sharing apa-apa pengetahuan tentang UKM KP Unhas. Jadi kita bisa kenal lebih jauh lagi nih dengan UKM KP Unhas dengan sudut pandang yang berbeda dari Kanihar. Jadi ini dia narasumber yang kedua kita, Kanihar. Halo Kanihar. Halo Ardi dan Reza. Halo Kak, bagaimana kabarnya Kak? Baik, baik. Alhamdulillah ya. Oh ya, mungkin Kanihar boleh perkenalan diri dulu nih kepada pendengar kita. Oke, baik. Terima kasih, Reza. Jadi, perkenalkan, halo teman-teman semua. Saya Nihar Nur Khalifah, mahasiswa psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi, di Unhas itu saya angkatan 2018, tapi di KPI saya angkatan 10. Seperti itu. Angkatan 10, keren-keren. Mahasiswa psikologi nih. Iya. Oh ya Kak, berbicara mengenai KP ini, apa sih yang menjadi alasan atau ketertarikan Kanihar untuk masuk di UKM KP Unhas? Oh iya, terima kasih pertanyaannya Reza. Jadi mungkin saya flashback dulu ya, gimana saya bisa mendaftar UKM KP Unhas. Mungkin karena pertama di Unhas itu kalau mahasiswa baru akan ada kegiatan Unhas Day. Nah, jadi mungkin
Mungkin teman-teman semua sudah rasakan bagaimana Unhas Day itu ada berbagai macam UKM. Nah, salah satu yang menarik perhatian saya itu ada KPI, dan di situ ada banyak ternyata mahasiswa berprestasi sebelum saya masuk di situ. Nah, itu yang membuat saya mungkin daya tarik tersendiri dari UKM KPI Unhas dibandingkan dengan UKM-UKM lain. Ya, juga di situ kan saya waktu itu ada banyak yang didaftari, tapi hal yang membuat saya tertarik dan juga bertahan di UKM KPI Unhas karena pertama kekeluargaannya. Mungkin teman-teman KPI sudah tahu bagaimana kekeluargaannya di UKM KPI itu sangat harmonis, terus mungkin kalau untuk oprek dan segala macamnya itu tidak pengaderan, dan itu betul-betul humanistik, kalau kata psikologi mah humanistik gitu, memanusiakan manusia seperti itu. Mungkin itu saja kalau itu yang membuat saya tertarik, karena kekeluargaan dan humanistik. Kakak-kakak yang kakak-kakak di KPI itu sangat baik bagi kami yang baru masuk seperti itu. Itu saja dulu, Reza. Oh ya, kan jadi kekeluargaan, tidak ada pengkaderan, humanistik. Sangat mencerminkan UKM yang aman, damai, dan tentram ya, Kak. Iya, betul sekali. Oh ya, Kak, kan tadi disinggung nih kalau Kaniar sampai juara internasional nih. Apa sih motivasi-motivasi yang Kaniar bangun supaya mau berproses, mau berprestasi seperti itu, Kak? Oh iya, bagaimana motivasi saya untuk mengikuti lomba-lomba begitu? Mungkin karena pengaruh lingkungan. Pertama, di UKM KPI itu banyak banget yang sudah disebutkan sebelumnya, banyak banget yang berprestasi. Jadi kayak teman-teman yang lain itu mengajak kita untuk mungkin bertim atau segala macamnya itu supaya bisa ikut lomba. Makanya dari situ saya tertarik, karena ilmu yang saya punya bisa saya terapkan untuk implementasikan ke lomba-lomba tersebut, karya tulis, esai, dan segala macam. Jadi kayak apa ya, keuntungan masuk KPI itu bisa tahu dari teman-teman yang lain, dari fakultas-fakultas lain, terus membuat suatu karya ide yang luar biasa dari prodinya masing-masing gitu. Oh, keren nih, keren, keren, Kak. Oh ya, saya mau bertanya juga nih, saya kan biasanya juga mau mencoba nih untuk ikut lomba, tapi selama menuju persiapan itu pasti banyak kendala seperti mood lah, atau tidak cocok dengan teman tim lah, atau apa. Mungkin Kanihar ada saran-saran untuk saya dan para pendengar supaya tetap terus berjuang nih, supaya bisa sampai juara kayak Kanihar. Oh iya, memang sih kayak selalu ada dinamika dalam tim begitu, dan pernah saya rasakan. Mungkin kalau seperti itu, kalau dari saya pengalaman, kita harus bonding dulu nih dengan teman-teman timnya. Tahu dulu bagaimana teman timnya dalam bekerja, karena ada terkadang teman tim yang lebih pemikir dan ada yang eksekusi gitu. Jadi kayak harus balance nih, yang mana teman tim yang pemikir dan teman tim yang eksekusi, harus balance dan tahu proporsi kerjanya masing-masing. Kalau saya seperti itu. Dan kalau mungkin membangun mood dan segala macam, kita bisa cairkan suasana, mungkin saling bercanda atau segala macam supaya bisa membangun bonding antar tim kayak gitu. Karena kita sama-sama punya tujuan bersama, itu sama-sama mencapai mungkin juara satu, gold medal dan segala macam. Dan itu yang harus kita tekankan. Mungkin itu, Reza. Jadi walaupun kita lomba harus tetap dibawa santai ya, Kak. Iya, betul banget, supaya tidak tegang-tegang amat gitu. Oh, mungkin dari Kak Ardi mau juga sharing mengenai prestasinya dan bisa Ah, sampai pada tahap prestasinya itu. oke, oke. Frustasi ya sampai prosesnya bagaimana. Iya, iya. Makasih ya Reza dan Kanihar atas ini ya penyampaiannya. Oh iya, terkait dengan prestasi, saya sih tipikal orang yang tidak berprestasi bagaimana sih. Cuman semenjak saya masuk di Universitas Hasanuddin, saya betul-betul mendapatkan banyak benefit, experience, dan juga
banyak pengalaman, wawasan semenjak masuk di Unhas, salah satunya di UKM KP Unhas ini. Iya, bercerita sedikit sih singkatnya, saat masuk di UKM KP Unhas itu saya hampir tidak lolos karena saya sebagai peserta terakhir yang di saat itu sudah mau tutup pendaftaran dan wawancara. Dan alhamdulillah saya masih diberi kesempatan oleh pengurus di saat itu. Alhamdulillah ya. Ya, singkat cerita terkait itu, alhamdulillah mengenai dengan prestasi, masuknya saya di Unhas dan berorganisasi, ya itu yang menjadi wadah bagi saya sendiri ya, Resa. Menjadi wadah bagi saya untuk berkembang, salah satunya masuk di UKM KPI, dengan dalam hal ini belajar tentang KTI, tentang esai, dan lain sebagainya. Ya, singkat cerita saya bukan orang yang jago esai, bukan orang yang mahir di bidang KTI dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya belajar ya, saya belajar terkait apa sih itu esai, apa sih itu KTI, dan saya meminta juga saran-saran kepada orang-orang yang berpengalaman, senior-senior, dosen dan lain sebagainya. Nah, sampai pada akhirnya saya kolaborasi dengan teman-teman mulai dari teman dekat hingga teman-teman di luar dari jurusan. Akhirnya hingga mendapatkan prestasi. Ya, awal cerita sih saya alhamdulillah mendapatkan prestasi itu berawal dari tingkat regional dulu lah. Sampai ke nasional, alhamdulillah mendapatkan juara 2. Kalau tidak salah ingat, juara 2 tingkat nasional, alhamdulillah ya. Seperti itu. Tapi itu bukan dari saya sendiri saja, tetapi ada bantuan dari pihak-pihak eksternal. Dalam hal ini teman kolaborasi saya ya. Nah, seperti itu. Misal kita buat karya, latihan bersama, presentasi, untuk mendapatkan proses benefit dan juga juara tentunya ya. Karena kita ketahui bahwasanya ini perlombaan, ada kalah, ada yang menang. Makanya itu yang kami cantumkan. Bagaimana kita berproses dalam perlombaan. Nah, kemudian terkait dengan prestasi dan sampai akhirnya bisa sampai saat ini, ya tentunya alhamdulillah kita harus bersyukur ya tentunya. Kalau misal dalam perlombaan kita kalah, ya kita juga bersyukur. Kalaupun kita menang, ya alhamdulillah banget. Makanya ketika misalkan ikut perlombaan, kita harus siap mental, fisik, dan juga tentunya ilmu atau otak kita ketika berada di depan publik, seperti itu. Kemudian mengenai dengan prestasi sih, ya alhamdulillah ada sih prestasi. Cuman tidak seperti orang-orang yang lebih berpengalaman banget dalam bidang essay. Cuman alhamdulillah saya selalu mencoba ya. Intinya di sini ketika misal kita mau berprestasi tetap saja mencoba. Karena hal itu kita tidak ketahui akan ada benefit atau manfaat yang kita dapatkan dari apa yang kita ikuti. Makanya cobalah saja untuk mengikuti perlombaan, kompetisi. Nah, ini juga bisa menjadi bahan refleksi juga bagi kita semua dalam hal ini. Resa juga ya, sebagai angkatan muda di UKM KPI, bisa ikut lomba, kompetisi, pengabdian, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Jadi, saya itu berkembang tidak hanya dari internal saya, tetapi dari eksternal juga. Seperti itu ya, Resa. Itu sih singkat cerita. Oh ya Kak, yang penting kita mau belajar ya Kak, belajar, Betul berproses, sekali. dan selalu Belajar mencoba. saja, mencoba. Mungkin dari Kak Ardi dan Kak Nihar ada yang ingin disampaikan kepada Oke, teman-teman UKM boleh, KP boleh, Unhas boleh. atau teman-teman pendengar supaya mereka tetap semangat untuk berproses atau mungkin kepada calon angkatan 14 dari UKM KP Unhas. Dimulai dari siapa dulu nih? Kak Nihar deh, ladies first. Oke, terima kasih Reza. Jadi saya pertama ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang sedang di UKM KPI atau mungkin yang akan join nih angkatan 14 di UKM KP Unhas, yang saya ingin tekankan mungkin teman-teman semoga bisa bertahan sampai akhir, karena mungkin banyak selalu saja ada persepsi kalau UKM KPI itu tegang banget karena ini ya belajar belajar belajar, tapi itu tidak seperti itu teman-teman, karena pertama setelah saya berada di UKM KPI hampir sekitar 4 tahun, karena mulai dari awal perkuliahan itu membuat saya ternyata punya keluarga baru. Keluarga barunya itu membuat saya bisa nyaman, aman di sana. Jadi teman-teman yang sedang berada di UKM KP Unhas semoga tetap mendapatkan keluarga baru juga dan calon UKM angkatan 14. Mungkin terakhir saya ada punya sedikit pantun, yaitu mungkin teman-teman tahu kayak lagunya nih, kayak
Doraemon kucing baik, bikin kita jalan-jalan. KPI UKM terbaik, masa kamu nggak bertahan? Jadi mungkin itu saja dari saya, Reza. Terima kasih. Terima kasih Kaniar. Keren-keren pantunnya. Oh ya, dari Kardi nih, apa nih Iya. kata-kata motivasi? Oke, kalau dari saya singkat sih. Ya untuk teman-teman semua, khususnya juga teman-teman calon anggota UKM KPI, kalau mau tahu UKM KPI Unhas, masuklah di UKM KPI. Berproseslah di UKM KPI Unhas karena UKM KPI pasti sangat memberikan kalian benefit, manfaat dan juga keuntungan bagi kalian sendiri mengenai keilmuan dan penalaran. Dan juga dari saya sendiri semangat berproses, jangan menyerah. Kalau misal capek istirahat sejenak, jangan stagnannya sampai di situ saja, tetapi harus tumbuh berkembang hingga be better than before. Dan juga tentunya selalu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain ya. Oke, mungkin itu saja sih dari saya Resa, intinya lakukan hal-hal yang terbaik dan hadapi dengan senyuman. Itu saja sih saya dari Resa. Makasih, saya kembalikan ke Resa. Terima kasih Kardi, terima kasih Kak Nihar yang sudah membuat sharing pengalamannya di UKM KPI Unhas, dan terima kasih juga kepada Kak Ardi yang sudah membagikan kisahnya terutama selama berada di UKM KPI Unhas. Mendengar kata-kata motivasinya nih, saya jadi termotivasi juga nih untuk terus bertahan di UKM KPI Unhas. Wah, tidak terasa sudah 26 menit. Kita sudah banyak berbincang mengenai UKM KPI Unhas, mengenai tujuan, mengenai bagaimana bentuk kerjasama dari UKM KPI Unhas, dan bahkan kita sudah berbincang dengan peers berprestasi yang bisa sampai juara gold medal di lomba internasional. Dan sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan subscribe YouTube channel dan follow media sosial UKM KPI Unhas. So, we stay connected. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.